Perkenalkan, nama saya Chandra Dinda Saraswati, nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Yang pertama, pada pengantar lurus tak berhingga. Induksi magnet di titik X pada jarak A dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi kali A. Yang kedua, pada pengantar lurus berhingga dengan panjang L. Di titik X pada jarak A dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I per 4 pi kali A dikalikan dengan cos theta 1 ditambah dengan cos theta 2. Dengan B adalah induksi magnet di titik X dengan satuannya adalah Weber per meter persegi atau Tesla. Kemudian mu 0 permeabilitas ruang hampa yang bernilai 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kemudian I kuat arus listrik dengan satuan ampere. A sama dengan jarak titik X ke penghantar satuannya meter dan L adalah panjang kawat. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nikomang Vena Bunga Lestari, nomor absen 26, kelas 12 MIPA 8. Nah, di sini aku mau menjelaskan materi tentang induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, misalnya di sini ada sebuah kawat melingkar dengan jari-jari A. Maka untuk menentukan induksi magnet di pusat lingkaran atau di titik O atau dalam lingkaran itu dirumuskan B sama dengan piu 0 dikali I dibagi 2A. Sedangkan untuk mencari induksi magnet di titik X atau luar lingkaran itu dirumuskan B sama dengan Q 0 dikali I sin pangkat 3 theta per 2A. Di mana sin theta itu bisa kita cari dari teori trigonometri, bahwa sin itu merupakan perbandingan sisi depan dibagi menjadi sisi miring. Jadi, sin theta sama dengan perbandingan dari sisi depan atau A per sisi miring atau R. Nah, di mana B itu induksi magnet dengan satuan Wb atau M kuadrat atau Tesla. Piu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa 4 pi dikali 10 min 7 Wb per AM. I sama dengan kuat arus listrik atau A. A sama dengan jari-jari kawat. Perkenalkan, nama saya Komang Ramadhan Putra Bawa, saya dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang solenoida. Solenoida adalah salah satu jenis kumparan dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Untuk mencari pusat rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali X per L, dan untuk mencari ujung solenoida rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali 1 dikali I dikali N per 2L. Keterangannya adalah B sama dengan besar induksi magnetik, mu 0 sama dengan permeabilitas magnetik, yang dimana rumusnya adalah 4 PHI dikali 10 pangkat 7. I sama dengan kuat arus yang mengalir, N merupakan jumlah lilitan, dan L merupakan panjang solenoida. Untuk selengkapnya saya taruh gambar di sini. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nimade Regina Dwi Jayanti, nomor absen 30, kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang muatan bergerak di dalam medan magnet. Pada muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan P pada medan magnet B, maka akan terjadi gaya magnetik yang dapat kita rumuskan dengan F sama dengan Q kali P kali B kali sin theta. Untuk arah gaya Lorentz yang satu ini adalah tegak lurus dengan arah medan magnet dan arah kecepatan. Kemudian jika medan magnet tegak lurus dengan kecepatan partikel yang bermuatan listrik, maka menyebabkan lintasannya berbentuk lingkaran.
sehingga akan mengalami gaya sentripetal yang sama besarnya dengan gaya magnetik. Dengan begitu, besarnya jari-jari lintasan melingkar partikel tersebut bisa kita cari dengan rumus R sama dengan M kali P per Q kali P kali B. Nama saya Melina Fatiani, nomor absen 27 kelas 12 MIPA 8. Gaya Lorentz kawat sejajar adalah ketika kedua kawat tersebut mempunyai arah arus yang sama atau searah akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, ketika kedua kawat tersebut mempunyai arah arus yang berlawanan, akan timbul gaya tolak-menolak atau saling berlawanan. Mengenai besarnya gaya tarik-menarik maupun saling berlawanan atau tolak-menolak di kedua kawat tersebut dapat menggunakan rumus F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali F per 2P dikali A. Kesimpulannya, jika penghantar berarus diletakkan di dalam medan magnet, maka pada penghantar tersebut akan timbul gaya, dan gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang. Flux magnetik dapat diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Contoh flux magnetik ada dua, yaitu generator listrik dan motor listrik. Rumus flux magnetik: flux sama dengan B dikali A cos A, di mana flux dilambangkan dengan Weber atau WB, B sama dengan medan magnet dilambangkan dengan T, dan A sama dengan luas penampang dilambangkan dengan M. Baik, perkenalkan, nama saya Iko Mama Endra Sastrawan. Saya absen 12 dari kelas 1248. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu induksi magnet pada toroida. Pengertian dari induksi magnet pada toroida yaitu bangun yang berbentuk seperti ban yang dililit dengan kawat sedemikian hingga tiap lilitan berbentuk lingkaran. Baik, bisa kita lihat di gambar di samping. Ini merupakan contoh dari toroida. Jadi toroida dirumuskan sebagai berikut. Rumus dari toroida yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Baik, untuk keterangannya, B merupakan induksi magnetik di titik P, satuannya Weber. Untuk V0 sama dengan permeabilitas vakum, besarannya 4V dikali 10 min 7, satuannya Weber per ampere. Jadi I yaitu kuat arus listrik, satuannya A, R jari-jari toroida, satuannya M, dan N jumlah lilitan. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.